Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Bahrul Asror dari Prodi PAIB semester 1. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang jurnal studi Islam yang berjudul Pendekatan Diri dalam Memahami Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Langsung saja latar belakang. Banyak umat Islam saat ini terjebak dalam rutinitas ibadah yang kaku tanpa rasa. Islam seringkali hanya menjadi identitas sosial, sementara batin terasa kosong. Padahal Al-Quran menyuruh kita menggunakan akal dan hati untuk merenung, bukan sekedar untuk ikut-ikutan. Dasar dari penggunaan akal dan hati ini terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini menegaskan bahwa pemahaman agama butuh perenungan yang sangat mendalam, bukan aktivitas yang pasif. Selanjutnya, apa itu pendekatan diri? Pendekatan diri adalah cara memahami Islam secara personal. Tujuannya agar agama tidak cuma ada di pikiran semata atau sebagai teori saja, tetapi benar-benar terasa di hati dan mengubah perilaku kita. Ini adalah metode memahami Islam secara personal, atau dengan kata lain, memasak atau mencicipi dari ajaran agama tersebut. Bukan sekedar menghafalkan teorinya. Tujuannya adalah mencapai derajat yang ihsan, yang artinya adalah kita beribadah itu seolah-olah melihat Allah atau dilihat oleh Allah, dan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Keberuntungan bagi seorang yang mau menempuh jalan penyucian jiwa ini dijamin oleh Allah dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 9-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi bagi orang yang mengotorinya. Selanjutnya adalah analogi resep makanan. Seperti kata dari ustadz saya atau narasumber saya, yaitu Ustadz Khozinul Firdaus, belajar agama selama ini seringkali seperti orang yang menghafalkan resep makanan atau resep masakan. Kita tahu bahannya dan caranya memasak, tapi tidak pernah memasaknya apalagi memakannya. Nah, pendekatan diri adalah proses memasak dan mencicipi makanan itu supaya kita merasakan nikmat dari ajaran agama. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk melakukannya. Ada beberapa metode untuk cara melakukannya, yaitu yang pertama adalah mengobrol bersama Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran tersebut. Jangan cuma membaca ayatnya atau Arabnya saja. Renungkan artinya seolah-olah Allah sedang bicara langsung kepada kita, dan resapilah semua maknanya. Jangan biarkan hati terkunci saat membaca Al-Quran. Kita harus merenung isinya seolah ayat itu turun khusus untuk menegur atau menasihati kita. Allah menyindir kepada mereka yang tidak mau mentadabburi Al-Quran dalam Quran Surah Muhammad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubi aqfaluha. Yang artinya, maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran,
ataukah hati mereka sudah terkunci. Selanjutnya adalah jujur pada diri sendiri atau muhasabah diri. Sering-sering evaluasi diri, apa yang salah, apa yang kurang diri kita. Ini adalah seni mengaca atau mengaca diri sebelum kita dihisab nanti. Selanjutnya adalah membersihkan hati. Pastikanlah ibadah itu ngefek ke perilaku kita. Kalau rajin sholat tapi masih suka menyakiti orang, berarti apa yang perlu kita bersihkan di hati? Pokoknya hati kita itu harus bersih, atau jika ada hal-hal yang kurang itu seperti melakukan maksiat itu harus dihilangkan. Selanjutnya adalah niat yang tulus. Tanyakan pada diri sendiri, saya belajar agama ini untuk apa? Pastikanlah karena ini diniatkan untuk Allah, karena Allah, bukan hanya untuk pamer atau riya. Selanjutnya adalah sedikit tapi rutin, atau bisa kita sebut sebagai istiqomah. Lebih baik amalannya kecil tetapi terus-menerus dilakukan daripada amalan yang langsung besar tetapi cuma setahun sekali atau jarang dilakukan. Selanjutnya adalah rumus agar tidak tersesat. Nah, di sini narasumber saya atau Ustadz Qazinul Firdaus menggunakan penggambaran filosofi kapal layar, yaitu jangkar, wahyu dan ilmu. Kita butuh dasar ilmu yang kuat dari guru dan dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Ini jangkarnya biar kita tidak terseret arus sembarangan, karena fungsinya jangkar di kapal adalah menahan kapal agar tidak hanyut kesana kemari terbawa arus laut yang liar. Makanya dalam agama ini melambangkan jangkar itu dilambangkan sebagai Al-Quran atau as-sunnah atau hadis, dan sanad keilmuan atau guru yang jelas. Selanjutnya adalah layar akal. Gunakan akal untuk merenung dan berpikir kritis tentang hikmah Allah. Karena fungsinya di kapal, fungsi layar di kapal itu adalah untuk menangkap angin dan untuk mendorong kapal itu agar bergerak. Makanya dalam ajaran agama ini melambangkan akal dan perenungan atau tadabbur atau tafakur. Selanjutnya adalah nahkoda hati. Biarkan hati yang memimpin untuk merasakan kenikmatan iman dan mengarahkan perilaku kita menjadi lebih baik. Karena nahkoda itu di dalam kapal berfungsi sebagai pengemudi atau pengendali dan yang menunjukkan arah. Makanya dalam agama ini melambangkan hati nurani dan penghayatan spiritual. Kesimpulan dari semuanya adalah pendekatan diri bukanlah ajaran sesat atau hal baru, melainkan menghidupkan kembali inti dari ajaran agama Islam yang ihsan. Di zaman yang bikin stres ini, atau zaman-zaman sekarang yang rada-rada ini, menjadikan Islam sebagai pengalaman personal sangatlah penting. Agama akan menjadi obat penenang jiwa dan pondasi yang kokoh, asalkan kita menyeimbangkan antara ilmu agama, ilmu wahyu, akal, dan perasaan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang belum jelas dan penjelasan saya yang tidak jelas. Bila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.